Aduh, gelap Nah, banget. Halo. hujan gede ya. Halo, assalamualaikum Oh, Mbak. jangan. Akhirnya bisa terkoneksi juga. Waalaikumsalam. Iya, kok situ cerah, saya nggak cerah ya? Tergantung pencahayaan. Oke, pinter milih cahaya ya, harus ngajarin nih. Mbak, gimana? Udah siapkah kita ngobrol-ngobrol hari ini? Boleh, tapi saya iri sama kamu. Kamu tuh ya itu tadi dirimu cerah gitu, ceria gitu. Tapi kok aku kayaknya backlight atau apa nih ya gitu. Nih Mbak ya, tak buka kuncinya ya buat semua. Ini ada handphone, ada lampunya nyala. Oh, jadi handphonenya mesti dua ya. Itu Dua, biasanya ya. cuma satu. Suara jelas ya Mbak ya? Aduh, itu. Oke, saya coba pinjem. Ini saya pinjem. Oke, sudah cerah. Suara jelas ya Mbak ya? Diapain? Gini. Ngadap ke Mbak Oh, udah cahayanya. jelas. Oh, oke. Nah, oke ya. Langsung bercahaya. Oke, siap. Padahal aku mau liatin ini ya, liatin pemandangan Samarinda di belakang saya. Oke. Kebetulan saya ada di Selika juga gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi kayaknya backlight jadi cantik seperti ini. Oke, oke, oke. Oke, Mbak Dian, buat yang bergabung hari ini kita mau ngobrolin tentang taman rekreasi ya. Udah terlalu lama kita di rumah aja dan sekarang waktunya kita buat bisa liburan. Oke, mungkin Mbak Dian bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman yang join. Silakan. Oke, halo semuanya yang join. Sorry ya, tadi ada gangguan dikit. Minta maaf, gangguannya dari saya. Kenalin, saya Dian Rosita C. Cih. Saya merupakan relawan dan aktivis di pariwisata. Saya juga merupakan Ketua Putri Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Jadi yang membawahi destinasi-destinasi dari Kalimantan Timur. Gitu. Itu aja dulu ya. Terus Asosiasi Putri itu apa sih Mbak? Kalau kita boleh tahu kapan berdirinya, kemudian tujuannya apa gitu. Oke, Asosiasi Putri itu sebetulnya udah lahir semenjak 1977. Oh, udah lama ya. Udah lama, Mm-mm. 2 tahun, saya umur 2 tahun udah ada gitu. Oke. Yang mendirikan memang di Jakarta, itu adalah pendirinya Ancol, Taman Mini, kemudian yang istilahnya yang udah tua-tua lah ya di Mm-mm. situ gitu. Jadi sebetulnya Putri ini adalah asosiasi yang memang diakui oleh Republik Indonesia, juga oleh Kementerian Pariwisata, dan yang ikut itu udah yang high level deh, Jatim Park, kemudian di Grand Mairo Ancol, Dufan, Taman Mini, semuanya pokoknya yang gede-gede itu ikut di Putri Oke. gitu. Nah, di Kalimantan ini kita baru starting di tahun 1917. 2017 kemarin. Berarti masih sekitar 3 tahun ya. 3 tahun. Sekitar 3 tahun dan Hmm. ya baru eksis sekitar 1 tahun inilah gitu. Dan Mbak, Buat Kalimantan Timur. iya, 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 iya. Tapi aktif ya Mbak ya untuk organisasinya sendiri ya? Alhamdulillah aktif banget, mulai banyak geliat ya. Memang awalnya agak-agak susah ya, karena kan destinasi ini adalah di Kalimantan Timur banyak swasta juga gitu Iya. kan. Jadi egonya itu belum bisa dikalahin bahwa oh Hmm. aku udah laris, oh aku udah jalan, Hmm. aku udah ini, ngapain organisasi gitu. But seiring berjalannya waktu, kami bisa membuktikan bahwa Putri, dengan bergabung dengan Putri, kita punya banyak sekali yang kita bisa lakukan bersama dan kita diakui oleh pemerintah Oke. gitu. Di situ ekspresi kita mulai jalan. Kemudian suara-suara juga, kalau kita bersuara sendiri kita kan nggak didengar ya, tapi melalui organisasi kita alhamdulillah sekarang sangat eksis di Kalimantan Timur dan merupakan salah satu organisasi pariwisata yang diakui di Provinsi Kaltim gitu. Oke. Jadi gini Mbak, kan Mbak sekaltim nih ya. Kira-kira tempat Ya, rekreasi di Kaltim ini kurang lebihnya berapa sih Mbak? Buat biar masyarakat pada tahu gitu. Kira-kira iya aja, ya. kira-kira kurang lebih berapa gitu. Jadi kalau di
Kaltim sebenarnya ada 40. Oh, banyak ya. 40-an lebih. Mm-mm. Banyak sebetulnya. Hanya saja ya, sorry to say, kita memang harus tahu ya, di saat kita memang bergerak ke sana, kita tahu harus kelemahan kita, weakness-nya ya. Weakness-nya branding kurang, fasilitas umum kurang, dan segala macamnya juga banyak yang kurang gitu. Artinya ini bukan ngeluh ya, Iya. bukan ngeluh, tapi kita pengen seperti di sana, kita harus melakukan beberapa step ini kan seperti itu gitu. Termasuk ya kalau misalnya di Samarinda, kebetulan saya memang bergeraknya pertama di Samarinda. Kita harus jadi proyek percontohan untuk anggota putri yang lain di daerah-daerah gitu. Nah di Samarinda alhamdulillah kita udah solid. Ada Mahakam Lampion Garden, ada Rumah Ulin Arya, Taman Salma Sofa, Taman Pemandian Serayu, dan yang gede-gede udah semuanya ikut gitu. Kita udah beberapa kali memberikan kegiatan, kemudian juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, memperlihatkan bahwa eksistensi Putri sangat berpengaruh kepada destinasi pariwisata. Oke. Dan sejauh ini dukungan dari pemerintah bagus ya Mbak ya? Alhamdulillah ya, setahun ini tuh growing-nya bagus banget. Kita bahkan juga ada semacam kayak misalnya dana gitu untuk gimana sih, yang apa sih yang kita mau lakukan dulu gitu ya untuk pariwisata. Kita juga bisa ngasih, Bu, arahkan ke sini dong, atau ini dong, ini. Jadi kita bisa komunikasi mau dikemanakan gitu, Oke. dana-dana untuk pariwisata. Nah ini mulai seru ya. Jadi pemerintah udah Oh, dukung. soalnya ada duit. Iya, pemerintah udah dukung. Terus ya kita tahu lah sekarang kondisinya dalam 2 atau 3 bulan ini kan seperti apa ya Mbak ya. Oke, sekarang kita langsung to the point aja. Dampak positif dan negatifnya di era new normal terhadap tempat rekreasi Mbak. Oh sama satu lagi, sebentar sebelum dijawab itu. Kita mau tahu kapan sih dibukanya Mbak tempat rekreasi itu? Sekarang udah buka kah atau bagaimana? Ya, sekarang udah buka ya. Kita kemarin udah buka mulai 15 Juni. Tapi di anggota kita di Muara Badak, di negara itu starting dari awal Juni Oh udah ada yang gitu. buka Di Tenggarong ya, Tenggarong gitu. Jadi masing-masing daerah beda-beda ya Mbak ya? ya beda-beda. Tapi starting dari Juni Oke, kita buka. soalnya kemarin kita coba visit ke Tenggarong, Mbak, ke Ladaya, ternyata masih tutup, museumnya juga masih tutup. Mereka lagi pembenahan sih, gitu. Terus Ya, uh, untuk dampak positif negatifnya, Mbak, di era new normal ini gimana? Apakah Mbak masih tetap semangat atau bagaimana? Cih, saya ada minum ini. ya. Oke. Aku ada loh, Mbak. Jadi ya aku ada tadi, Mbak minum kemana gitu ya, tinggal Oke. minta aku ya. Jadi memang untuk Kartanegara kemarin memang banyak yang ada yang belum anggota, tapi saya juga koordinasi dengan kabid destinasi, itu diserahkan kepada masing-masing dari destinasi tersebut. Jadi artinya memang akan ada yang buka, akan ada yang masih tutup gitu, tergantung dari manajemen dan kesiapan itu sendiri. Nah, kalau di Samarinda memang kita kemarin cenderung kompak ya di tanggal 15 gitu. Tanggal 15 kita udah mulai buka, dan kalau bicara tentang positif dan negatif, sebetulnya adanya pandemi ini yang bikin kita nangis gitu ya. Artinya kita udah sepakat kan dalam berjuang menciptakan destinasi yang diharapkan mungkin sama masyarakat. Kemarin tuh sebelum Corona itu Rumah Ulin Arya juga, Mbak Dian, aku mau buka botanical garden yang di Indonesia itu cuma ada 2. Oh, udah siap-siap kita. Semua udah mau support gitu ya kan. But 2 minggu sebelum kita pembukaan ternyata ada pandemi tersebut gitu. Jadi benar-benar ya kalau kita bilang adalah langkah mundur sebetulnya. Tapi ya itu tadi, semangat tetap harus ada ya, semangat tetap harus ada meskipun 3 bulan ini sebenarnya udah nangis gitu, udah mau mati gitu ya kan.
gila yang ya kita tahu sendiri biaya maintenance apa segala Ya, macam dengan zero duit itu gitu ya. Sekarang sih positifnya apa ya? Positifnya kita berpikir sederhana sekarang. Satu, karyawan kita udah bisa oke. kerja lagi. Terus Kita udah bisa membantu ya. ada keluarga baru juga ya kayaknya di seberangnya MLG ya Mbak ya. Oh iya, ntar ada keluarga baru. Pokoknya saya promo Panorama, semuanya. panorama. Jadi iya, positifnya saya merasa gini ya. Kayaknya masyarakat Samarinda sekarang udah mulai pariwisata Mm-mm. thinking gitu. Sebetulnya pariwisata ini apa sih? Pariwisata itu kan tentang indahnya kota kita, Iya, betul. ya kan? Nyenengin hati kita. Ya, all about tentang itu adalah pariwisata. Jadi saya nggak setuju kalau pariwisata adalah destinasi aja, enggak gitu loh. Gimana lampu-lampu kita terang dan segala macem, cakepnya kota kita itu pariwisata. Jadi mesti kita branding ulang apa sih Betul, setuju pariwisata Mbak. gitu. Nah, dengan tersebut kita lihat ya kemarin ada di Bukit Lonceng atau RCTI, kemudian di puncak apa Dayo ya, Dago apa Uh-uh. Dayo gitu ya. Kemudian ada juga kafe Panorama Ah, and itu yang baru tuh. Resto. Itu membuat saya berpikir ya, dan membuat saya berpikir bahwa masyarakat Samarinda ini udah mulai menciptakan hal-hal yang menyenangkan gitu, yang bakalan asik buat masyarakat Samarinda itu sendiri Dan gitu. uh-uh. Jadi Dan secara ekonomi juga sebenarnya kita gitu, masih bagus meskipun ya Mbak ya. ya kemarin saya udah ngobrol sama Pak Wali sama Pak Mm-mm. Sekda juga. Di saat kita berbeda dengan daerah lain, yaitu kita zona orange ya, kita bukan zona hitam, bukan zona merah gitu. Coba kita memperlihatkan bahwa ekonomi Samarinda adalah Samarinda for Iya. Samarinda gitu. Jadi Tata juga seperti itu. Kita sekarang buka bukan buat orang luar, tapi buat masyarakat Samarinda, buat ekonominya juga jalan, buat apanya juga Oke. menyenangkan gitu. Jadi come on, biar aja deh daerah lain menyembuhkan dirinya sendiri, kita udah sembuh, kita mesti Amin. positive thinking supaya Samarinda Iya. ini gitu loh. Oke, oke. Beda. Dan buat yang baru bergabung ya, kita mau informasikan ini kita lagi ngomongin tentang tempat rekreasi yang kata Mbak Dian udah buka dan mudah-mudahan awal Juli lah Mbak ya, mulai normal semua ya. Karena entertainment juga pada buka 1 Juli Ya, sih informasinya. Ada buka pelan-pelan, cuma yang secara rame-ramenya tuh di 1 Juli gitu. ya sih. Sebetulnya event itu memang nggak lepas dari namanya destinasi Tuh. wisata ya. Sekarang saya lagi gamang mau bikin event apa yang nggak dimarahin gitu. Artinya artinya gini, kita masih dalam posisi di mana SOP harus dilaksanakan, kemudian kita juga tidak menciptakan Ya. kerumunan gitu kan. But sebuah event itu adalah tempat berkumpulnya orang untuk menikmati Hmm. sesuatu gitu, dan itu tidak boleh. Sehingga jujur memang gampang di destinasi wisata saat ini gitu, kita masih proses. Ya udah deh, kita akan mencoba mengikuti track supaya kita nggak ditutup Iya lagi betul. sama pemerintah, satu itu ya. Terus sama supaya klaster di tempat wisata itu nggak ada. Itu dulu yang kita mau buktiin sama masyarakat, sama pemerintah. Iya, aduh makasih, kangen kemeriahan dan kemegahan lampu-lampu MLG. Udah kesana aja, Iya, nanti kita udah bikin buka. rame. Oke. Ya sih udah buka, hanya saja ini lagi thinking ya, event apa yang nggak bikin orang Mm-mm. berkerumun gitu. Mungkin kayak pertunjukan musik, tapi apa, pengunjungnya dibatasin, terus harus harus duduk di tempat yang udah disiapin gitu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Jadi jangan. Oke, Oh, saya boleh, tutup boleh, dulu boleh. ya. Saya juga ada Sekarang loh. juga sama. Sama-sama minum. Thank you. Ini kan Halo, Aminullah. ini kan jadi era new normal ya, Mbak ya. Untuk tempat pariwisata itu kira-kira boleh nggak kita dikasih tahu nih secara umum saja bahwa
dampaknya itu positifnya apa, kemudian negatifnya apa gitu ya. Mungkin di era new normal ini banyak negatifnya kali ya, karena yang jelas kan orang-orang pasti sedikit tuh datang. Mungkin bisa dijelasin sedikit, Mbak. Kritisnya kurang banget. Oh my God. Jadi saya sih berharap ya, positifnya gini, positif, I don't know, maybe kita lebih banyak bersyukur, lebih banyak warga Samarinda menyadari bahwa bersih itu Oh penting, iya, betul. gitu. Jadi saya harap ini bisa mengubah Samarinda. Kita udah nggak boleh kotor, kita udah nggak Betul. boleh jorok, kita udah nggak boleh buang sampah di sungai dan bla 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 gitu. Bahwa ternyata memang kebersihan penting. Udah itu Mm-mm. satu, dan itu penting banget buat kehidupan masyarakat Samarinda. Siapa tahu Samarinda akan menjadi kota terbersih habis ini. Wow, gitu kan. Jadi saya harapannya positifnya itu sih. Tapi memang negatifnya yaitu tadi, destinasi itu kayak merangkak dari Hmm. bawah. Kita udah nggak punya, Cuan. ya kan? Tapi cuan gitu. Tapi we have to bangkit, dan seminggu ini saya udah kontak sama beberapa teman destinasi. Ya, kita memang harus sedih gitu. Kita memang harus sedih dan mengikuti proses. Masih sedikit masyarakat yang memang oke, boleh kok itu, oke ini nggak boleh gitu. Jadi harapan saya gini, eh, kita nggak perlu takut sebetulnya, nggak perlu takut dengan catatan bahwa kita tetap mengikuti prosedur SOP Oke. kesehatan gitu. Dan saya juga pengennya pemerintah juga bisa dengerin saya. Ada pemerintah nggak di sini gitu ya kan? Maksud saya gini, jangan menciptakan branding terlalu menakutkan Betul, gitu loh. setuju. You know? Iya, misalnya oke, kolam renang menyebabkan klaster penyebaran corona. Oh no, gitu. Saya mungkin udah pelajarin gitu. Saya juga udah ngobrol sama ahlinya. Oke, yang kita takutkan adalah anak dari 15 tahun Oke. ke bawah. 15 tahun ke atas is free gitu. No. Maksud saya jangan kemudian ada tulisan kolam renang menyebarkan virus corona. Itu udah nggak bener gitu. Jadi come on, kalem gitu, jangan jangan seperti itu deh. Kasihan juga kami gitu loh. Lebih Nangis ya kan. lebih nice lagi dalam pemberitahuan, Mbak ya. Ya, betul. Oke, Ya, tapi yang saya betul. tangkap dari Betul yang betul saya betul tangkap banget. dari Mbak Dian ini sebenarnya kita bukan dalam posisi sebenarnya desperate, Mbak. Benar-benar jatuh tuh enggak juga sih kalau saya lihat. Ini Mm-mm. masih dalam posisi survive sebenarnya, yaitu masih cukup bagus lah kalau buat ini ya Samarinda ya. Nggak seperti kota-kota lain mungkin yang benar-benar Ya, tumbang. Gimana? Setuju nggak, Mbak? ya Oke. betul. Setuju banget. Makanya say Samarinda for Samarinda. Gimana kita kalau Oke, bikin siap. tagline itu, ya kan? Terus Mbak, tingkat optimismenya itu seberapa tinggi nih buat Mbak Dian selaku ketua tem- tempat rekreasi nih? Tingkat optimismenya. Apakah yakin ini akan terus meningkat atau Oke, terjun bebas lagi gitu? Jangan sampai lah ya. enggak lah. Saya Hmm. percaya sih Samarinda bakalan lebih bagus sih sekarang karena gini ya. Kalau kita pikir sekarang, waktu itu travel Samarinda jualannya jual Ya, kota betul. lain, Mm-mm. ya kan? Bah, sekarang semuanya fokus buat Samarinda, buat Kaltim. Mereka mau kemana? Ya juga banggain daerah sendiri. Mereka sekarang explore juga destinasi kita sendiri, bukan Betul. destinasi Iya. wisata. So, fokus. Jadi mereka jadinya fokus dan sembel tanahnya sendiri gitu. Saya positif sih. Positif, pasti Oke. bisa. Pasti bisa. Ya itu termasuk salah satu yang positif juga ya yang disampaikan sama Mbak Dian tadi. Terus Mbak, di Ya. Samarinda nih Mbak, selaku ketua Nih nih. Putri. Halo? Hmm, tuh ada Oh, nanya. Itu tuh ada yang nanya tuh, siapa tetap tuh? bisa berkunjung. Jawab tuh, aku yang jawab.
Iya, jadi gini, SOP kesehatan itu nggak hanya berlaku di Rumah Ulin Arya aja. Kalian bisa coba di destinasi lain itu sama. Jadi kita mau itu ada wastafel dengan sabun, kita harus mencuci tangan, ada tisu, kemudian diperiksa suhu tubuh, kita juga wajib masker kalau mau masuk. Semua itu protokol itu dilaksanakan di yang lain juga. Oke, Oke, sip. Ya, lanjut. Mbak, kasih dong kita sedikit kisi-kisi nih untuk strategi yang akan digunakan di tempat rekreasi. Itu apa aja nih biar masyarakat tuh bisa lebih eye opening, bisa lebih membuka mata dan yakin bahwa oh akhirnya gue bisa berlibur nih, akhirnya saya bisa berlibur nih gitu. Apa nih strategi yang digunakan Oke, MLG atau Ulin Arya atau apalah itu? jadi memang harus branding bahwa destinasi itu sehat loh, gitu. Kita lebih sehat mungkin dari satu bangunan yang ada berupa ruang gitu. Jadi destinasi Mm-mm. ini gitu, jaga jarak juga mudah dilakukan. Jadi menurut saya, destinasi wisata sehat. Branding itu udah harus ada di sini sebelum mereka berangkat gitu ya. Oke. Jadi branding branding bahwa nggak ada rasa ketakutan bahwa wah aku akan tertular di destinasi wisata itu hilang dulu, bisa hilang tingkat kepercayaan masyarakat bahwa odor udara seger gitu ya, terus tuh jarakku sama manusia lain juga nggak yang Mm-mm. dempet-dempetan, itu bakalan bikin bikin kita meningkat. Kalau menurut saya sih branding ya, terus branding sama ya itu tadi bikin sesuatu yang unik-unik kali ya gitu. Ya efek positifnya juga salah satunya sesama masyarakat Samarinda kita saling peduli nih Mbak ya. Ah, jaringannya lagi gangguan saudara-saudara. Halo Mbak Dian. Itu dijeda lagi. Jelas-jelas Mbak. Jelas, oke. Okay. Oke, Bismillah, jaringan ya bagus ya. tadi kejeda Mbak. Sekarang jelas ya. Gimana? Ya, ya jelas. Ya gitu deh, putus nyambung ya. Oke, itu tadi kita bicara strategi. Nah, sekarang boleh tahu nggak nih Mbak, tempat rekreasi wisata favorit Mbak Dian di Kaltim, terus makanan favoritnya gitu. Kasih tahu kita dong, biar kita tahu. Oke, Kaltim so far karena saya udah ke Derawan Oke. sama Maratua, I love Maratua so much gitu ya. Aku belum sampai ke apa ya, ada satu lagi balai apa gitu ya. Jika saya udah ada di Derawan dan di Maratua, eh, banyak banget yang bisa kita jual, banyak banget yang kita bisa Iya. sangat syukurin atas alam yang indah ini. Cuman ya memang seperti itu. Apakah pemerintah daerah atau pemerintah Tapi provinsi boleh kita saran nggak nih ada Mbak? fokus ke arah itu gitu? Sarannya jangan Itu sih mahal-mahal dong sebenarnya. ke berapa? Benar-benar. Jadi gini, Kalimantan Timur terkesan sebagai pariwisata mahal dan Ya, sebetulnya yang menciptakan mahal itu adalah kita sendiri gitu. Anggaplah anggaplah pemerintah kita care dan mempunyai alokasi dana. Jadi fokus itu dibuktikan dengan alokasi dana loh ya. Artinya ada subsidi misalnya kita mau ke Derawan, ada subsidi mau kita ini. Nah, itu harus ditingkatkan gitu. Itu harus dilaksanakan di pemerintahan kita gitu. Pemerintah-pemerintahan lain juga melakukannya, ada subsidi ke sini ke situ supaya apa daerahnya bisa bangkit
Nah, ayo sekarang maju. Habis ini Enggak, ngobrolnya minta sama bantuan Mbak beberapa Dian lah buat pensi, bukan sampein sama ke dia. pemerintah. Kali aja kita bisa dapat retret khusus gitu. Jadi nggak perlu keluar kota, Mbak. Kita hidupin aja nih pariwisata Kaltim gitu. Tuh. Ya, nunggu nunggu Mas Jo jadi gubernur ini kayaknya. Bener, yang menciptakan mahal itu benar-benar ya sebetulnya uh, ya kita ada di manajemen, kita udah jadi leader juga udah lama. So, banyak strategi yang kita bisa lakukan sebetulnya. Untuk apa? Ya untuk tujuan kita. Kalau kita memang niat di situ, kita fokus di situ, nggak ada yang nggak bisa. Gitu, nggak ada yang nggak bisa. Tapi dari beberapa tahun ini dengan nilai APBD gitu, yang dialokasikan di pariwisata, Nah, udah belum kayaknya Mbak? Mbak pemerintah kita sampaikan belum secara fokus di langsung? situ, Mas Yur. Gitu. Mas tahu potensi. Oke, 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 Bisa, bisa. oke. Saya harus jadi Kita anggota dukung, Mbak. dewan dulu gitu. Ini makin menarik ya. Jadi, eh, Kayaknya merupakan perjuangan yang tidak akan pernah nah tuh berakhir ada yang tuh bilang tuh, kayaknya. promo, Udah. Apa tuh promosi setuju, setuju. kolaps? Ayo, apalagi mau nanya apa lagi? Kalau tentang pariwisata, Mbak Makanan semangat tadi banget. belum, Mbak. Makanan belum dijawab. Oke, honestly, makanan itu kalau makanan favorit, aku suka makanan jalanan ya. Aku suka banget yang di jalan gitu. Jadi bahkan kalau misalnya aku harus rekreasi, aku diajak ke resto, no, nggak Sama mau kita, Mbak. aku. Aku mau yang di pinggir jalan, misalnya ke Jogja ada gudeg. Nah, oke. Ke Derawan kemarin aku makan ikan dan ikannya seger banget gitu. Oke. Itu cocok deh, serius cocok. Itu jadi ya itu tadi hasanah di Mm-mm. bumi kita memang harus banyak dieksplor ya, supaya kalau misalnya aku ke Derawan jangan cuma di sana, tapi ya itu tadi ikan 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 segala macam ikan Oke. dibakar By the way, Mbak diapain udah gitu loh. tahu, Itu mm, tuh ya, jadi kesimpulan ya itu nggak ada yang spesifik kesimpulannya ya? suka makanan pinggiran gitu. Iya. Apa nih di Samarinda semua ada yang makanan di Sabang sampai Merauke kayaknya ada yang jual. Oh iya Samarinda ini soalnya kan kota ini ya Subculture, yang udah bercampur-campur. apa ya dari Samarinda kayaknya makanan udah campur gitu. Tapi ya itu tadi saya sendiri orang Malang tapi saya udah 23 tahun di sini dan saya kalau ditanyain Dian lu orang Samarinda atau orang Malang itu udah galau gitu ya karena saya berjuangnya untuk Samarinda Tuh. di mana itu tadi bumi dipijak di situ lagi dijunjung gitu ya jadi saya kalau dibilang Mbak Dian ini pendatang kok kayaknya saya Setuju, pengen setuju, ngamuk Mbak. ya. Ya memang pariwisata tuh butuh dicintai, Mbak. Seperti yang kita sampaikan kemarin ke Ibu Sri Wahyuni ya. Bu, tolong dong kita dibantu nih buat anak-anak muda sekarang, gimana caranya biar mereka kenal dengan budaya kita, dengan pariwisata kita, gitu loh. Nah, yang saya lihat sih MLG juga getol ya dengan kegiatan-kegiatan kesenian, Mbak ya. Nanti mungkin eh, eh, bisa lebih dihidupin lagi, Mbak, Iya sih aku untuk kegiatan-kegiatan seni iya yang bersifat kedaerahan mungkin, tapi bisa dicampur dengan etnik yang modern, biar kemasannya jadi lebih menarik, Mbak. bener. Oh, jadi gini, ada banyak mimpi di MLG yang banyak betul yang belum saya laksanakan. Misalnya Hmm. Pampang naik at Mahakam Lampion Garden, you know. Nah, Jadi itu. Pampang saya bawa ke MLG, mereka akan show 1 malam atau 3 malam di sana. Saya pengen bawa Tenggarong naik or something gitu, itu udah mimpi gitu. Cuman memang saya juga punya
keterbatasan di mana kadang-kadang kan sesuatu yang dengan seni yang sangat indah seperti itu, kan, ya kan? Dan Oh iya sih. keunikan itu perlu dana yang lumayan gitu, Mas. Ya, udah ada di sini gitu. Ya, jadi kalau modern itu terkesan memang Cheaper. sangat cheaper, cheaper, you know. Jadi itu ya bikin bla 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 itu cepet tek oke 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 ini aja gitu. Tapi dengan budaya kita yang sangat 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 bagus tersebut, saya pengen juga diberikan kesempatan oleh beberapa pihak gitu, karena kita sukunya di sini banyak, saya pengen punya kesempatan mereka bisa kerja sama saya dan saya akan mewujudkan mimpi itu gitu. Jadi ini adalah bekerja sama dengan misalnya suku Dayak, suku Bugis, suku Jawa atau apapun di sana Iya, gitu. iya, iya. I love that dan Di aku Mbak memimpikan terakhir itu ada gitu. kunjungan ke Citra Niaga nggak Mbak? Benar nggak? Ada lewat situ? Ah iya ini ya. Jadi Nah, itu aku mau tanya itu tuh. aku udah diundang Gimana ke tuh Mbak? sana karena jujur ya yang minta untuk saya bisa ya sekedar bantu mereka untuk share, untuk branding Is. itu banyak Uh-uh. sekali sehingga schedule saya lumayan agak padat gitu ya. Kemarin kemarin saya ke Pandita Lopi ada di Muara Badak dan itu subhanallah itu pengunjungnya tuh satu hari itu bisa 1.700 loh. 1.700 hari gitu. Jadi saya udah ke sana, sekarang alhamdulillah dia itu pantai yang bersih, ini. Nah, ketika saya di Pandita Lopi, saya juga dihubungi sama teman-teman muda yang ada di Citra Niaga dan schedule-nya Mungkin bisa hari ini dibikin. saya ke sana. Gitu. Dan saya tuh acungin jempol bahwa come on, apa ya, anak muda itu adalah apa ya, penghidup dari segala kreativitas Betul. yang memang diperlukan untuk saat ini gitu. Untuk seterusnya juga seperti itu. Jadi udahlah. Tapi kalau saya tua tapi saya jiwanya muda. Tapi ya itu Ya. tadi saya jempol bahwa yang muda yang berkarya gitu. Udahlah no matter what mungkin pemerintah akan melihat kita setelah kita viral, setelah kita terkenal gitu ya. Tapi itu tadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah sekarang jangan sampai membuat kita patah semangat. Kita harus tetap semangat. Insya Allah Survive mereka tadi itu juga akan ya. ikut semangat gitu loh. Gitu. Jadi betul. Jadi kebangkitannya dari kita gitu. Saya Siapa bangga tahu sih sama teman-teman anak-anak muda siapa tuh tahu yang nanti ke depannya Citra Niaga bisa kayak di Surabaya, Mbak ya. Kia-kia itu amin. nanti bakal jadi pusat wisata kuliner terbaik di Indonesia. Amin. Tapi lihat ya, satu aja yang mesti kita belajarin. Kalau kalau bersih, nanti bisa laku loh. Kalau bersih, artinya satu aja kalau Bersih. kita mau Betul. menciptakan destinasi, bersih dulu, gitu loh. Bersih dulu, nyaman, gitu. Yes, let's make Samarinda rise Semangat. up jernya. Udah cuco. Itu uh, meskipun di Citra Niaga dulu kan kesannya aduh sorry ya aku nggak suka karena kadang-kadang pesing gitu ya tapi sekarang nggak sekarang udah bersih Iya. dan lihatlah bersih bikin orang datang Setuju, setuju. gitu Ya, ini menarik sih apa yang bener nggak. disampaikan sama Mbak Dian. Oke, Mbak, ini the last question, pertanyaan terakhir. Oke. Aku kayaknya nggak mikir Pesan deh yang mau halo. disampaikan ke masyarakat umum untuk tempat rekreasi, apakah mungkin ada ajakan, himbauan, saran, masukan, atau apalah itu terserah Mbak Dian saja. Tolong disampaikan. Oh Iya, terserah saya ya. Jadi uh, tiga belah kita ada di rumah
from home, kita menyadarin banyak bahwa rekreasi itu kebutuhan loh. Rekreasi itu satu lagi ya, rekreasi itu bisa keluar, kita stres. Kita kalau misalnya nggak keluar, kita juga apa ya, mati gaya ya. Anak zaman muda sekarang ngomongnya nggak bisa kreatif gitu. So, Iya, betul. destinasi rekreasi itu membuat kita sehat dan Udah? kreatif gitu. Jadi kalian Oke, rekreasi oke. dong. Ada lagi, Mbak? Gitu. Itu sih simple tapi itu bener-bener dalam. Apa ya? Oh, oke. Kalau menurut saya itu tadi bener-bener dalam bahwa kita semua butuh rekreasi karena they make us healthy. Oke. Sama itu tadi bersyukurnya saya bahwa semoga masyarakat Samarinda terutama dari anak mudanya kita nongkrong, kita ke tempat rekreasi, kita Setuju. ke pantai, kita kemana, hidup bersih, kita mulai berikan contoh kepada yang lain. Biar aja yang lain seperti itu, kita Setuju, harus Mbak. menjadi Oke. generasi perubahan. Be strong, be survive, terus bertahan, terus bangkit ya Mbak ya, pelan-pelan ya. Mudah-mudahan juga pemerintah bisa ngebuka mata nih buat pariwisata di Kaltim, biar lebih disupport lagi. Yang jelas keluar kota di, kemana tadi? Ya. Kemana? Pantai di Berau Mbak? Maratua. Nah, nggak mahal-mahal tiketnya Mbak. Di Berau, Derawan sama Maratua. Ya, betul. Dan sekarang abis ini lihatlah banyak banget pantai yang akan bergabung sama Putri. Di daerah Muara Jawa itu ada pantai bla bla bla. Wih, banyak banget, ada pantai Pelangi, ada pantai kelapa muda atau apa gitu ya. Kemudian kemarin juga ada di kontak sama daerah Balikpapan akan ada Coconut Island dan segala macam. So guys, pantengin terus pokoknya, kita bakalan tempat-tempat pariwisata. Dan bocoran sedikit, di daerah kita juga lagi dibangun mungkin nanti camping ground dan segala macamnya. Ada beberapa yang lagi bergerak, tapi saya mau nyebutin. Ini dong, kasih tahu yang lain Mbak, IG-nya Mbak Dian apa biar bisa diupdate, biar followersnya nambah terus. Gitu. Ikutin saya gitu. Kalau di Facebook saya di Dian Rosita atau Dian_Rose75@yahoo.co.id. Oke, itu aja sepertinya Mbak Dian. Cukup dari kita ngobrol sore ini, lumayan seru sih. Mudah-mudahan bisa terrealisasi semua dan rekreasi di Kaltim makin banyak pengunjungnya, soalnya udah bosen orang-orang di rumah terus. Dan makin ramai juga. Betul, dan saya juga berharap bukan hanya Horizon nih yang berjuang menyuarakan pariwisata. Saya pengen juga teman-teman hotel-hotel yang lain juga. Oke, itu aja. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Mbak Dian, terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat ya. Oke, bye-bye.